semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar. Terima kasih para penonton yang sudah setia. Oke, terima kasih semuanya. Makasih teman-teman yang udah setia buat dengerin, bahkan hadir di podcast kali ini. Ini aku lihat kayaknya Jis kalah deh sama penonton yang ada di sini gitu ya. Mana suaranya? Karena kenapa coba banyak penonton? Karena di episode kali ini spesial banget. Kita kedatangan narasumber yang penting. Orang penting banget yang sangat sulit dicari waktunya. Kita sudah menghadirkan sosok Menteri Keuangan tapi dalam keluarganya itu Mbak Gita. Halo. Keren banget, gila. Ini Guru Binar keren sih kita menghadirkan sosok menteri hadir di sini, Mbak. Aduh, grogi ya biasa ngitung uang. Iya, berhadapnya sama uang. Oke. Mbak Gita, kan sebentar lagi kita masuk ke fase huru hara di dalam keluarga nih ya. Karena Mbak Gita terbiasa dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehuru-haraan gitu ya. Jadi pasti sudah familiar dengan masa-masa anak mau masuk sekolah. Aduh, masa-masa Bener, ya? menegangkan untuk Iya. dompet dan untuk jantung orang tua di rumah ya. Diterima enggak, masuk enggak Iya, gitu. benar. Terus aku jadi inget kayak zaman dulu aku waktu kecil tuh kayak masa-masa masuk sekolah gitu. Masa-masa aku masih cilik, masih imut-imut, sekarang amit-amit enggak ya. Ingat dulu kayaknya tuh udah banyak yang berubah ya Mbak Gita ya? Aduh, banyak banget berubahnya. Masa anak aku udah 17 tahun, tuh 20 tahun yang Seumuran lalu. aku. Enggak Oh, dong. oke. Plus kalau yang 17 plus. Untuk 20 tahun yang lalu mungkin sekolah tidak kalau dikata horor apa tidak beda zaman ya. Tapi katanya ada yang horor. Ada yang horor tapi kita tidak boleh menganggap sekolah itu horor karena sekolah itu harus menyenangkan. Benar. Jadi sekolah itu untuk mencari ilmu dan mencari teman, jadi bukan mencari stres gitu ya. Kalau zaman kita dulu itu sekolah cita-cita cuma punya 5 nih cita-cita, nggak ada lebih nih Zemi. Terus cita-cita itu cuma jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, sama mau jadi presiden. Wih, Hanya tinggi itu. sekali ya. Setiap kali semua anak ditanya mau jadi apa kalau besar, jadi presiden. Jadi tidak banyak cita-cita. Kalau anak zaman sekarang cita-citanya luar biasa banget. Ada yang mau jadi YouTuber, konten kreator, Benar. ada yang mau jadi gamers. Nah, kita tidak bisa melimitasi ya untuk keinginan Apa yang anak-anak itu untuk berkembang karena dunianya sudah berbeda. Mungkin dulu value money itu memang didapatkan dari kalau dokter itu hebat. Iya, Kalau benar ya. misalnya tentara itu Image-nya. keren, lebih ke image. Tapi kalau sekarang anak-anak itu lebih melihat aku mau Yang kerja yang menyenangkan buat Oh iya aku. benar, hobi. Passion. Iya, benar. Kalau bukan passion, aku nggak mau ngapain Iya, gitu loh. benar. Jadi balance life. Jadi antara bekerja dengan antara mencari uang itu harus balance. Nah, mungkin zaman Emi di tengah nih antara zamannya aku dengan zaman anak-anak milenial sekarang, milenial sama sekarang Gen Alpha ya. Beta malah Beta udah sekarang. masuk. Nah, ini kalau di tengah-tengah itu gimana tuh kalau Zemi ini? Masa transisi sih kalau aku dulu gitu ya. Ngalamin juga Mbak Gita, aku tuh cita-cita mau jadi apa? Dokter paling kencang gitu kan. Sebelum kita tahu realitanya menjadi dokter tuh seperti apa sulitnya betul. gitu ya. Terus cita-cita mau jadi guru karena ngelihat hari-hari kan ketemunya guru ya. Jadi yang diidam-idamkan kayak maunya jadi guru nih gitu. Ya tapi benar juga polisi, pak polisi siap ditangkap kayak gitu-gitu ya. Kalau dulu tuh. Jadi kayak cita-cita tuh yang ada di depan mata. Nah itu juga aku ngalamin Mbak Gita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ngelihat ternyata cita-cita itu bukan hanya sosok profesi bener yang tadi Mbak Gita bilang, tapi apa yang kita bisa gitu kan. Betul. Makanya kayak sekarang cita-citanya apa, paling banyak anak-anak ditanya mau jadi YouTuber, Betul. mau jadi content creator, kayak halo guys, welcome back to my Betul. YouTube channel kayak gitu. Karena memang dunianya sudah berkembang, dunia sudah berubah, kita harus bisa mengikuti. Kalau zaman dulu bilang besar mau jadi apa? Jadi turut pingsan mama papa saya kayaknya ya. Apa itu YouTuber gitu. Karena memang tidak lazim untuk profesi seperti itu. Tapi kalau sekarang sebagai orang tua, kalau zaman aku dulu tuh, Zemi kalau misalnya
mau jadi apa, diarahkan sama orang tua. Kamu harus sekolah accounting, kamu harus sekolah dokter, kamu harus sekolah TNI atau sebagainya. Kalau anak sekarang semakin dilarang semakin tidak bisa. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Sekolah itu buat mereka itu harus menyenangkan. Karena memang beda zaman dengan zaman dulu yang tidak ada tekanan dari luar. Kalau sekarang itu banyak sekali tuh tekanan-tekanan dari luar. Jadi di sekolah stres, di rumah stres, terus nanti harus banyak les dan sebagainya. Ya, kita memang harus agile ya dengan lingkungan yang sekarang. Sebagai orang tua yang hidup di masa yang lalu, Zem, dengan masa yang sekarang ini, aduh gimana ya, agak betul, gitu. Harus lebih sabar. Jangan memaksakan apa yang kita mau kepada anak terkait dengan sekolah, tapi kita harus tanya juga sama anaknya, mau jadi apa sih besarnya? Benar. Suka tidak dengan lingkungan sekolah seperti ini? Mau tidak sekolah di sini? Mungkin zamannya Zemi masih diarahkan sama orang tuanya, misalnya di sini aja Kak sekolahnya, karena bagus nih, SMA favorit, betul, SMP favorit. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin dibilang SMA apa tuh favorit, mungkin mereka tidak lebih ke arah situ. Benar, setuju banget. Nah, sebenarnya tuh selain hal-hal yang seperti itu pasti faktor lingkungan juga terjadi. Betul. Ya bagi kita yang menjadi salah satu penentu gitu. Betul. Ya. Kalau zaman dulu kan di lingkunganku gitu ya, bahkan sampai jajan-jajanan di lingkungan sekolah tuh juga diperhatiin, meskipun memang aku sedikit badung ya, agak badung-badung kecil karena suka jajan di luar. Karena kayak es cekek gitu kan masih kayak 100 perak, terus suka ada bubur. Aku tuh dulu Mbak Gita beli bubur satu mangkok itu cuma 500 gitu loh. Iya. Itu udah kenyang banget zaman aku SD gitu. Terus mau beli ciki-cikian dan yang lain-lain itu tuh ya murah banget gitu. Tapi karena sebenarnya kan makanan-makanan kayak gitu dilarang ya sama sekolah. Jadi kadang-kadang ya kita kayak suka ada celah kayak ngambil, Mang beli, karena aku di Bandung dulu ya SD-nya. Jadi aku manggilnya Mang gitu. Mang beli Mang ini. Nah kayaknya kalau sekarang tuh juga sekolah udah banyak yang memberikan fasilitas kantin. Betul. Kayak gitu ya. Sekarang itu dengan zaman itu beda. Makanan anak-anak sekarang juga beda. Bener. Zaman kita dulu makannya kayaknya tidak picky eater. Anak sekarang itu lebih picky eater. Oh iya benar banget. Zaman saya dulu tuh sekolah paling di sekolah jajan itu cakwe ya. Anak sekarang enak sushi. Banget. Nah itu ya. Gapnya udah jauh banget nih antar zaman sekarang. Kalau zaman sekolah dulu jajannya di pinggir jalan pedagang kaki lima. Mungkin kalau sekarang di kantin, kalau enggak GoFood. Oh iya benar. Jadi banyak hal yang bisa berubah. Jadi misalnya sekolah itu juga harus dipikirkan ya, bukan hanya terkait dengan sekolahnya bagus atau tidak ya, dekat dengan rumah atau tidak ya, karena banyak faktor banget yang bisa menentukan anak itu akan berkembang sesuai dengan keinginannya dan bisa terpenuhi dengan baik oleh orang tuanya, baik dari segi finansial, baik dari segi kemampuan orang tuanya. Sekolah dimanapun baik, tidak ada sekolah unggulan, tidak ada sekolah tidak unggulan, tidak ada sekolah tidak baik. Biarkan anak itu berkembang, kalau pendapat pribadi saya, biarkan anak itu berkembang di tempat mereka ingin berkembang. Kalau mereka merasa mereka tidak jadi bintang di tempat yang banyak bintangnya, kasihan. Biarkan mereka menjadi bintang di tempat yang mereka bisa bersinar. Jadi silahkan memberikan pilihan kepada anak-anak. Jadi kalau memang anak-anak itu tidak suka dengan tekanan yang banyak bintangnya karena merasa tidak bersinar, biarkan mereka memilih di mana. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus mengarahkan, harus memberikan resiko-resiko yang akan dialami oleh anak tersebut. Karena nggak semua pilihan anak juga harus kita iyakan. Betul nggak Zemi? Benar. Jadi anak itu juga harus diarahkan. Maunya jadi apa? Kalau kamu seperti ini nanti akan seperti apa gitu. Jadi banyak faktor sekali di situ. Karena sekarang sekolah itu kan dinamikanya sangat luar biasa banget. Kalau zaman aku itu cuma ada 2 jenis sekolah. Sekolah negeri yang tidak berbayar sama sekali dan dekat dengan rumah. Dan ada sekolah swasta yang memang diperuntukkan untuk orang-orang berada. Jadi kalau sekolah di mana sekolah swasta menyebutkan satu merek ya, sekolah swasta, oh pasti ini anak orang kaya. Itu udah stempel ya. Kalau zaman tahun 80-an, tahun 90-an itu kayaknya ketahuan dong lahir. Ketahuan, betul. Malu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu kayaknya udah nggak tertrademark. Sekolah udah jenisnya banyak sekali, mau internasional, mau lokal. Jadi tidak terpatok sih, tapi lebih ke arah
apakah orang tua itu bisa memenuhi semua kebutuhan anak ketika Benar. memilih sekolah tersebut. Karena sekolah itu bukan hanya 1 tahun, 1 bulan, tapi sekolah Iya, itu Pak. akan berjenjang. Betul. Mau SMP, SMA, dan selanjutnya. Ini keren banget Mbak Gita, kita baru ngobrol sebentar aja udah kelihatan bahwa Mbak Gita ini benar-benar menjadi sosok bunda hara ya di rumahnya. Ini anak-anaknya kayak betah. Anak 2 ya berarti ya Mbak Gita? Anak 2 kebetulan Gimana sudah pengalamannya? 2 anak cukup ya kayaknya Oh, kalau oke. untuk hari ini ya. Kayaknya kalau lebih dari 2 kayaknya karena kan kalau zaman sekarang itu kalau zaman dulu itu gini, banyak anak banyak rezeki. Ternyata tidak teman-teman, banyak anak banyak pengeluaran kalau sekarang. Jadi tapi bukan berarti tidak boleh banyak anak. Tapi kalau memang mampu dan sanggup dan bisa, Monggo, banyak anak gitu itu ya. betul-betul anugerah. Anak itu adalah titipan dari Tuhan, memang yang harus kita jaga, kita rawat, kita berikan yang terbaik. Gitu. Betul. Ya kalau mungkin kalau dulu cukuplah sampai SD. Nah kalau sekarang tidak bisa cukup sampai SD. Mau jadi apa? Minimal sekolah itu harus sampai universitas. Betul. Gitu. Jenjang setinggi-tingginya. Betul gitu sekali. ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu perbedaannya di situ. Kalau dulu mungkin programnya hanya sampai SMA. Kalau sekarang kan kayaknya untuk anak-anak bisa sekolah cuma sampai SMA kayaknya kasihan. Iya, benar. Perkembangan zamannya juga sudah tidak bisa maju diikutin, udah maju banget, bisa kalah dengan saingan yang lainnya seperti itu sih. Ya, nah ini kan Mbak Gita katanya udah alhamdulillah ada anak 2 ya, berarti udah ngalamin nih hiruk-pikuk anak-anak pengen apa, terus mungkin juga Mbak Gita dengan suami pengennya juga anak seperti apa, kita cari jalan tengahnya, terus memilih apa, ini gimana dinamikanya Mbak Gita? Kalau saya dengan suami itu lebih kompromi sama anak-anak ya. Jadi lebih kita mengarahkan. Ada kesalahan yang memang kita lakukan pernah. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya. Karena kalau menurut kami, dengan saya dan suami, Zemi, tidak ada tuh namanya sekolah atau kurikulum terkait dengan menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu hanya bisa dipelajari oleh diri sendiri. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan saya rasa di muka bumi ini nggak ada tuh yang sama antara Zemi dengan aku, nanti sama nih cara parenting terhadap anaknya itu beda-beda. Betul, kami pengen yang terbaik untuk anak, betul. Kita sekolahkan di tempat yang baik, tidak ada keluhan dari anak, dianggap fine semuanya. Ternyata memang anak itu ada yang suka dan ada yang tidak suka terkait dengan apa yang sudah kita berikan kepada anak. Kita coba tanyakan, kita coba komunikasi dengan dia. Oh ternyata passionnya bukan di sini, ternyata passionnya di tempat lain. Bukan sekolahnya yang jelek, bukan sekolahnya yang tidak baik, tapi memang bukan tempat anak saya di situ. Tapi tempat anak saya ada di sekolah lain yang memang lebih baik penanganannya terhadap anak saya. Berarti sempat ngalamin pindah sekolah gitu? Betul, sempat mengalami pindah sekolah. Memang sempat kita untuk anak pertama sekolah di sini fine, tidak ada masalah, tidak ada kendala dan sebagainya. Anak kedua ternyata ditempatkan di sini dia memberontak. Kenapa harus dipaksakan gitu loh? Tipikal anak kedua ya? Betul. Anak kedua itu jangan yang jadi nggak mau. Kenapa nggak mau gitu loh? Banyak question mark dari dia dan buat aku kayaknya anak zaman sekarang itu bertanya itu bukan hal yang tabu ya. Jadi pertanyaan kadang tidak bisa dijawab, betul. Banyak orang tua yang nggak bisa menjawab pertanyaan anak-anak zaman sekarang gitu. Kenapa aku nggak boleh ini? Kenapa ya nggak boleh ya? Bingung ya. Cuman memang nggak boleh karena tidak baik. Kenapa tidak baik gitu? Jadi kita sebagai orang tua juga memang harus mengadakan komunikasi 2 arah biar kita bisa menjawab apa yang kita tidak bisa jawab. Banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab terkait pertanyaan anak-anak zaman sekarang. Karena mereka akan bertanya why to why to why to why. Jadi ketika kita sudah menjawab why yang pertama akan muncul why yang kedua. Why yang kedua akan muncul why yang ketiga. Jadi emang komunikasi 2 arah itu sangat penting banget kalau menurut aku ya. Tapi memang parenting tiap orang kan berbeda-beda ya. Tidak menyalahkan kalau memang orang tua ada yang cara mendidik anaknya seperti ini, cara mendidik anaknya seperti ini. Semua orang tua itu baik, tidak ada yang salah. Kalau buat aku lebih baik memilih sekolah itu yang kita sebagai orang tua mampu dalam segi finansial. Dari segi anak juga suka dengan sekolahnya, jangan lupa anaknya dibawa ke sekolahnya, melihat lingkungan sekolahnya. Karena kebanyakan yang sekarang terjadi adalah orang tuanya yang searching di Google, orang tuanya yang melihat ke sekolahnya. Setelah kita melakukan, oke, ini yang terbaik untuk anak saya, anaknya belum tentu dia merasa nyaman dengan lingkungan sekolah tersebut. Gitu sih Zemi kalau dari aku. Oke, ini milih sekolah benar-benar kayak milih jodoh. Ketika nggak jodoh, ya udah
kita cari lagi yang Betul. lain, ya emang sejodohnya sama kamu gitu ya. Sejodohnya dan secapek itu memang cari sekolah. Oh iya Jadi Pak, tentu. kalau misalnya pengalaman ada yang depresi karena zonasi, betul sekali itu. Tapi kasihan sekali ketika anak-anak itu harus merasa depresi karena tidak mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Kalau menurut saya, pendapat saya adalah membuat anak tidak depresi dan tidak stres itu kembali lagi kepada bimbingan di rumah. Jadi bagaimana orang tuanya bisa mengcounter rasa depresi itu menjadi rasa menyenangkan. Bahwa tidak apa-apa, tidak sekolah di sekolah ini, walaupun kamu ingin sekolah di sini, tapi di sekolah ini kamu akan bisa menjadi, seperti aku bilang tadi, bisa menjadi bintang. Karena tidak banyak bintang di tempat yang ini gitu. Jadi encourage dari orang tua juga sangat penting sih, sama semangat dari orang tua. Benar-benar. Jadi faktor dukungan orang tua juga gitu ya. Jadi menenangkan anak juga. Mungkin misalnya anak kalau tadi pengalaman yang Mbak Gita kan lebih kayak orang tua pengen A tapi ternyata anak nggak jodoh gitu ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa kita ke yang lain aja. Tapi bisa juga benar kasusnya adalah kalau misalnya anak justru pengen di sekolah itu tapi dia yang nggak bisa masuk ke situ, nah itu balik lagi ke peran orang tua gitu ya untuk menenangkan juga supaya anaknya ya udah kita legowo mungkin ya bahasa familiarnya harus gitu. lebih benar-benar dua arah kalau misalnya terkait dengan memilih masa depan anak ya. Karena zaman sekarang itu ya anak tidak bisa survive karena bully, karena di sekolah itu tidak merasa nyaman, jadi depresi, menjadi anak yang introvert. Itu ada peran sebagai kita orang tua menurut aku yang memang harus bisa mengajak anak itu yang tadinya introvert, mungkin tidak bisa dirubah betul, introvert ya introvert, tapi bisa merubah anak itu menjadi nyaman. Introvert yang nyaman dengan introvert yang tidak nyaman itu akan memperburuk introvertnya dia gitu. Karena dia lingkungannya tidak suka, dia hanya memojok di ruangan kelas sendiri tanpa bisa bilang sama orang tuanya karena takut dimarahin. Ya, banyak hal sih kalau terkait dengan anak-anak itu. Berarti Mbak Gita deket banget ya kayaknya sama anak-anak, kayak temen ya, enak banget. Kalau anak-anak itu harus dijadikan teman. Kalau anak dijadikan anak, kita perintahkan, kamu habis ini les ini ya, kamu habis ini les itu ya. To be honest, aku tidak ada les untuk anak aku. Jadi aku membebaskan mereka untuk bisa belajar dengan baik. Kalau mereka merasa butuh les, mereka akan request ke kami orang tuanya. Tapi ini parenting saya dan orang tua dan suami ya. Jadi resikonya adalah kami dari segi finansial karena memang dari lesnya tidak reguler dilakukan, itu akan menjadi lebih mahal. Tapi memang melonjak. Tidak perlu dicontoh hal seperti ini karena memang kayaknya bukan contoh yang baik. Tapi memang kami membebaskan kepada anak kami untuk silakan memilih apa yang kalian mau, tapi kami sebagai orang tua hanya mengarahkan. Karena kalau memang dipaksakan ya takutnya anak menjadi introvert, depresi dan sebagainya itu sih. Ini enak banget Mbak Gita ngobrol sama Mbak Gita, tapi kayaknya ini anaknya cowok ya, karena cowok pantesan. Betul. Karena biasanya cowok kan kayak aku mau ini, aku mau itu. Kalau cewek kan kadang-kadang kayak ya mungkin masih kayak ya udah terserah deh mau gimana. Masih kayak gitu, jadi kayak keinginannya mungkin masih belum terlalu kebentuk mau kayak gimana gitu ya. Nah, Mbak Gita juga penasaran nih gitu ya. Kalau tadi kan kita ngelihat berarti Mbak Gita itu lebih menyesuaikan ke anak ini cocoknya kemana dan juga sukanya apa gitu ya. Tapi ada nggak sih pilihan dari Mbak Gita sendiri kayak udah deh kita pilih yang deket aja dari rumah, atau misalnya gak apa-apa kok mau sejauh mata memandang kemanapun kita kejar sekolah itu, atau gimana Mbak Gita? Kita juga harus pikirin ya, karena sekarang kan biaya transportasi tidak murah. Betul. Jadi selain dengan finansial terkait dengan uang sekolah, uang les, uang catering, uang GoFood, kita harus pikirkan juga transportasi. Benar, itu penting banget. Ketika di lingkungan kita tidak ada sekolah yang kita mau, ya kita coba carikan dan alternatifkan di sekitar sekolah kita itu apakah ada yang terbaik dan cocok untuk anak kita. Tidak perlu terbaik tapi cocok. Maksudnya aku cocok di dalam artian sini anaknya mau nih lihat lingkungannya oke, pendidikannya oke, kurikulumnya oke, why not? Kenapa harus memilih sekolah yang jauh dengan mungkin ya dengan fasilitas yang lebih baik, dengan kurikulum yang lebih baik, tapi kembali lagi sekolah semuanya baik karena memang di sekolah kita tempat belajar. Kita harus perhitungkan juga berapakah ongkos kita ke sana. Setiap hari loh kita berangkat ke sana Zemi, pagi dan sore. Betul.
pulangnya kan sore kan. Nah, Iya. belum nanti ditambahkan ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Jadi memang secara transportasi juga harus dipikirkan. Kalau aku sarankan lebih baik dekat dengan rumah. Kalau memang jauh dengan rumah agak kasihan ya, anaknya lelah di jalan, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, ongkosnya juga mahal. Jadi memang alangkah baiknya memang dekat dengan rumah sih. Oke, berarti Mbak Gita tim yang dekat dari rumah. Betul, aku gitu. tim yang dekat dari rumah. Jadi aku tidak akan mengejar sejauh mata memandang. Mungkin nanti di fase tertentu kalau sejauh mata memandang boleh. Ketika mereka sudah bisa mandiri, seperti udah kuliah, udah nanti udah dewasa, bolehlah. Kalau misalnya masih SD sampai SMA kayaknya tidak sejauh Deket mata ya. memandang ya. Karena memandangnya memandang mama dan papa aja. Agak posesif ya. Memandang mama Iya. dan papa Tapi setuju aja. Mbak Gita, karena pengalaman aku pun juga waktu aku kecil gitu ya, Mm-mm. nggak kecil sih, maksudnya ya beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Aku tuh juga termasuk yang memilih sekolah itu dekat dengan rumah. Tuh. Karena berhubung mama aku tuh termasuk yang over protektif. Jadi bukan hanya posesif aja, tapi benar-benar over protektif gitu. Jadi nggak bisa tuh, aku tuh sekolah jauh tuh nggak bisa Mbak Gita. Jadi pasti nyari sekolah yang deket dari rumah gitu. Kalau bisa, zaman aku sih naik angkot ya gitu. Kalau bisa naik angkot sekali gitu. Jadi jangan sampai naik angkot 2 kali lah atau gimana dan lainnya gitu. Jadi itu juga yang membuat mengurangi kekhawatiran orang tuaku juga gitu. Tapi kadang di satu sisi aku tuh sebel gitu, karena kayak aduh kenapa sih aku harus deket banget sama rumah gitu kan. Kadang-kadang kan aku pengen main, pengen ini itu segala macam, tapi mungkin sekarang aku sudah ngerti ya kayak kekhawatiran orang tua Betul, juga betul seperti sekali. apa gitu. Jadi terus belum lagi kalau misalnya namanya anak-anak suka ada yang teledor ya kayak aduh ketinggalan ini Betul. gitu. Terus jadi biar kok dikirim ke sekolahnya cepet gitu. Belum lagi kalau ternyata yang ketinggalan adalah tugas kan kita kayak aduh gimana nih gitu. Kalau rumah deket kan gampang juga ya kayak Betul. gitu. Mungkin zaman dulu tuh lebih ke arah lebih seru ya sekolah itu ya. Bener. Dulu itu kayak sekolah itu zaman aku itu dari jam 7 sampai jam 12. Apakah sekarang sekolah ada dari jam 7 sampai jam 12? Saya rasa tidak ada. Iya nggak ada. Soalnya pas aku Zaman kurikulum sekarang ini kalau melihat anak-anak sekolah itu kasihan, iya betul kasihan ya. Tapi kan perkembangan zaman juga mereka harus dituntut lebih dari kita zaman dulu. Zaman dulu sekolah itu menyenangkan karena apa? Bisa berangkat sekolah bareng-bareng dengan teman. Jalan kaki, pulangnya jajan bareng-bareng gitu loh. Iya. Kalau zaman sekarang itu ya dengan kondisi yang mohon maaf ya kriminalitas yang sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya kita membiarkan anak tanpa kabar, kitanya khawatir di rumah. Ini ada apa-apa nggak ya di jalan? Kecelakaan di mana-mana, penculikan, mohon maaf ya, kadang aja di depan rumah diculik gitu ya. Jadi memang lebih protektif, betul, lebih protektif. That's why kenapa memang milih sekolah lebih baik yang dekat dengan rumah. Karena kalau misalnya jauh dari rumah juga kita nggak bisa mengukur waktunya ya. Ada rentang jalan dan rentang waktu yang harus kita perhitungkan juga di situ. Iya benar-benar, karena ngalamin juga sih Mbak Gita, dulu aku ke sekolah jalan kaki bareng Betul, sama seru teman-teman. banget. Terus pulang sekolah tuh juga Jajan, jalan kaki, jajan, kayak itu beli es cekek itu kok aku. Karena memang di situ adalah healingnya ya, di situ adalah bermainnya anak-anak gitu loh. Terus pulang sekolah main di lapangan dulu, tidak langsung pulang ke rumah. Jadi orang tua zaman dulu juga tidak sekhawatir orang tua zaman sekarang. Mungkin mama aku dulu nggak pulang 1 jam nggak apa-apa, lagi main di sawah kali ya, lagi main di lapangan bola gitu ya. Tapi anak sekarang 1 jam tidak ada kabar, luar biasa khawatirnya. Kemana dia, ada jalan ada apa-apa nggak atau enggak, apa motornya mogok atau apa mobilnya mogok atau segala. Jadi banyak kekhawatiran orang tua zaman sekarang. Ketika anak sekarang itu ditelepon juga, nih mama aku lagi nih yang nelpon nih. Kenapa mama aku lagi? Jadi emang nggak bisa dijadikan musuh, anak-anak itu harus dijadikan teman. Jangan sampai kalau ditelepon, anak aku aja yang dekat dengan aku, ditelepon yang kelihatan cuma langit-langit, tidak pernah kelihatan mukanya. Iya, Saya juga beneran, nggak atau ngerti matanya doang. anak zaman sekarang ini. Mama pengen lihat mukanya, nggak perlu lihat muka saya mah, katanya gitu. Nanti di rumah juga kelihatan. Oh iya tentu di rumah kelihatannya, kan sekarang mau lihatnya ada di mana. Yang dilihatin cuma langit-langit, kadang jambulnya aja. Aduh gimana kadang ini jambulnya? matanya aja gitu. Aduh kadang jambulnya aja. Padahal itu Bu, handphone di depan mata 24 jam, saya juga bingung gitu ya. Ya itulah anak-anak zaman sekarang, jadi nggak bisalah disamakan dengan zaman dulu. Zaman Zemi juga udah berubahnya banyak banget gitu loh. Apalagi zaman saya yang 20 tahun yang lalu. Ya jadi ya kita memang harus jadi teman dengan anak gitu loh. Keren.
Nah, Mbak Gita, berarti tadi sempat ini menarik ya. Sebenarnya dari tadi tuh aku juga berpikiran gitu kayaknya pas Mbak Gita bilang karena yang harus dipersiapkan itu juga dari sisi finansial, Mm-mm. dari SPP mungkin ya, terus Betul. juga dari makan anak gitu Mm-mm. kan, terus juga dari transportasi. Nah, berarti kalau dari Mbak Gita sendiri, apalagi sih dari sisi finansial, secara Mbak Gita adalah Menteri Keuangan Keluarga gitu ya. Mm-mm. Apalagi yang harus disiapin nih untuk anak sekolah tuh, misalnya kalau aku ngalamin adik aku sekolah itu kan pasti harus siapin Mm-mm. baju sekolahnya juga, Betul. buku, pensil, Oke. semua itu harus ada gitu. Jadi gini, ketika kita milih sekolah juga harus dilihat dari lingkungan sekolahnya seperti yang saya lihat tadi. Ketika lingkungan sekolahnya itu eh, berada di lingkungan yang middle up, anak kita akan menjadi middle up. Ketika kita berada di lingkungan yang sekolah middle, anak kita akan bersosialisasi dengan anak middle. Jadi memang itu juga harus dipertimbangkan juga ya. Karena sekolah itu benar Zemi benar banget. Bukan cuma uang pangkal sudah pasti harus dan wajib dibayar. SPP sudah pasti wajib dibayar. Kalau makan mungkin sekarang ada MBG, jadi kayaknya cuma jajan aja ya. Tapi Tetap jajan juga banyak. tetap nggak mungkin ya. Itu juga harus dipikirkan. Les, karena sekarang itu anak tanpa les kayaknya tanpa garam. Terus satu lagi yang pasti harus dipikirkan, betul, ada sarana dan prasarana yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Seperti sepatu, ketika temannya pakai sepatu, anak saya mungkin nggak mungkin pakai sepatunya mereknya kan nggak mungkin ya, nanti dia ngereok gitu loh. Aku nyebut merek nggak apa-apa kan Zemi? Gak apa-apa, tim editor nanti Nanti tir gitu ya. Ketika anak aku pensilnya 2B, anak yang lain pensilnya bagaimana dong? Jadi memang teman-teman semua kalau mau menyekolahkan anak memang harus dipertimbangkan resikonya. Ah, saya sanggup nih bayar uang pangkal, bayar SPP sama bayar les, udah sampai di situ. Bukan itu saja ibu-ibu ya, ada hari-hari yang memang harus dijalankan juga dari makanannya, temannya makan sushi masa anak saya juga makan cilok kan nggak mungkin, karena nggak ada tukang cilok nanti di situ. Tukang cilok itu juga mengikuti standar sekolah gitu loh jadinya. Cilok Jadi premium. yes, jadi Isinya truffle. ketika melihat sekolah juga harus dilihat juga ya kantinnya harganya berapa gitu ya. Jadi ketika nanti anaknya tiba-tiba gini, oke mama aku mau jajannya pakai kartu flash ya, wah harus dipikirkan sehari 250.000 nanti kan jajannya. Satu bulan berapa ibu-ibu? 250.000 kali 20, kalah gajinya nanti di gaji kita buat makan anak di kantin kan gitu. Oke bayaran sanggup, uang pangkal sanggup, ya karena bayaran sebulan sekali ya Zemi ya, uang pangkal apalagi 3 tahun sekali bayarnya. Beli buku oke lah, beli buku sih cuma setahun sekali. Yang harus diperhitungkan juga tetap hariannya itu harus diperhitungkan. Transportasi, jajan anak-anak, lingkungan sekitarnya dia. Karena ketika anak itu ikut satu kegiatan di sekolah, itu juga akan mengikuti tuh lingkungannya. Misalnya contohnya, aku mau ikut ekstrakurikuler band gitu kan. Nah, yang satu beli band, yang satu beli gitar misalnya, saya main bass nih nggak punya gitar nggak mungkin, jadi tetap harus beli juga. Banyak faktor lah memang yang harus diperhatikan dari sisi finansial untuk sekolah anak. Iya bener, karena sama adek aku juga gitu Mbak Gita, dia tuh kan seneng main alat musik gitu ya, terus Betul. pas kebenaran di rumah temannya itu ada yang punya studio mini, pulang dia tantrum, bukan tantrum sih, dia udah gede sih, cuma jadi kayak aduh kak apa gitu kan, udah aduh kak tuh kenapa nih gitu, aduh kak kenapa gitu. Kak masa di rumah si ini udah ada studio, terus maksud kamu apa? Aku bilang gitu. Ya ada pengen kak gini. Aduh terus kalau aku tuh mungkin agak sedikit kolot juga ya. Jadi aku tuh kayak aduh deh udahlah kamu masih SMP gitu ya. Udah kamu mah ini aja belajar dulu aja yang benar. Kamu kan gitar udah punya. Udahlah cukup sampai di situ. Kadang-kadang jadi aku kayak gitu aja sih. Ya itu bener makanya dari lingkungan juga ya harus mempersiapkan. Terus belum lagi kalau misalnya tiba-tiba dia Kak, dia besok mau tampil di sini gini. Wah, kita mikirin dia pasti pakai bajunya kan nggak mungkin compang-camping ya. Nggak mungkin beda dengan teman yang lain. Bener Kan itu Zemi harus diperhitungkan. Tapi ini ada aku punya cerita yang lucu terkait anak aku. Jadi ketika aku boleh nanti. Ketika aku bertanya sama dia bertanya sama aku gini, "Ma, aku mau beli ini." Beli satu hobinya dia, sepatu roda waktu itu. Aduh, mahal ya, nanti aja tunggu gajian.
standar penjawaban dari orang tua yang tidak mau membelikan anak. Nanti aja ya, tunggu aja. Oh, saya tambah satu lagi kalau dari saya, tunggu uang dari surga. Nah, dari surganya kapan, Mah? Nah, belum tahu, kan dari surga. Gitu ya. Tapi suatu hari dia bilang gini, kenapa teman aku bisa beli, mamah tidak bisa beli? Oh no. Oh, oke. Ya mungkin temennya, mamahnya uangnya banyak. Kenapa mama aku nggak banyak uangnya? Itu why itu akan muncul. Oh iya mungkin mamahnya kerjanya bagus. Kenapa mama aku nggak kerjanya bagus? Coba cari kerjaan lain yang lebih bagus. Oke, ya kan beda. Masing-masing orang mempunyai nasib yang beda. Oke, mama harus lebih giat bekerja biar bisa beli sepatu roda aku. Banyak pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab dari anak-anak. Itu pengalaman yang lucu. Sama satu lagi aku juga baru tadi pagi nih pengalaman lucu banget aku. Mau jadi apakah gitu. Udah kita siapkan nih semuanya ya. Oke mau jadi ini gitu. Satu. Tiba-tiba, Mama aku mau minta mau pakai uang aku izin. Berapa? 200.000 katanya gitu. Ya oke boleh. Buat apa? Beli saham. Oh wow. Wow, mamanya langsung siap. Yang pertama dong. Oke. Temen aku beli saham. Enggak, kakak belum waktunya beli saham. Nanti ya. Sabar. Oke. Dia ternyata mungkin dia WhatsApp sama temannya. Aku tidak boleh sama mama aku. Wah sudah buruklah nama saya di depan mata teman-temannya. Hanya 200.000 padahal ya. Buat kami bukan 200.000-nya, tapi buat kami adalah tidak bolehnya gitu loh. Terus dikasih tahu sama papanya tidak boleh, kakak belum bisa bermain saham, bla 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 lah. Diberikanlah pilotok kalau kita nggak bisa memberitahu anak itu di saat anak itu sedang reok, sedang masalah lagi berapi-apinya. Jam 12 siang, jam 4 sore, jam 7 malam belum bisa. Jam 9 malam ketika mereka sudah mengantuk kita ajak bicara. Itu mereka itu waktunya mereka relief. Waktunya otak mereka tuh beristirahat dari angan-angan dan pikiran belaka mereka itu yang sedang berkecambuk di dalam otaknya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih waktu. Karena kalau kita kasih masukan tetap aja yang masuk 200.000 mau beli saham nanti akan bisa menjadi berapa ratus ribu. Padahal kan kenyataan tidak seindah yang dibayangkan gitu. Terus udah oke, cerita saham ini sudah berakhir lah. Udah bapaknya udah bicara malam. Besok paginya saya mau berangkat. Kak mau berangkat ya? Mama. Aku nggak mau sekolah di sini. Aku mau jadi pengacara. Kenapa jadi pengacara ya? Berhubung tadi pagi dia mau jadi pengacara, sebelumnya dia mau jadi IT ya. Agak bertolak belakang ya. Jadi udah. Apa yang membuat dia jadi berubah? Mungkin dia melihat saya selalu ngomel sama papahnya juga selalu ngomel sama dia. Mungkin dia ingin menjadi pengacara untuk membela diri. Gak ngerti juga deh saya. Pokoknya dia tiba-tiba bangun ingin jadi pengacara. Saya juga apa dia habis nonton Hotman Paris saya juga gak ngerti ya. Benar-benar cita-cita muncul dari. Pokoknya punya anak laki-laki itu seperti naik roller coaster. Jadi nggak bisa ya teman-teman semua ya. Punya anak udah lahirin aja. Udah habis itu stop gitu. Udahlah beli pampers, beli susu, kelar. Enggak. Tenang, masih ada 30 tahun membina mereka menjadi satu sosok yang bisa berdiri sendiri gitu. Itu dari aku ya. Zeni belum menuju fase itu kan. Bentar lagi mungkin ya. Jadi makanya banyak banget yang stepnya dinikmati. Jadi jangan dianggap stres teman-teman semua ya. Jangan dianggap, aduh ini gimana nanti punya anak jadi nggak mau punya. Oh tidak punya anak itu menyenangkan. Selama kalian sanggup dan mampu. Gitu aja. Keren banget Mbak Gita. Ini seru dan lucu sebenarnya ya. Apalagi momen kayak tiba-tiba bener anak itu kadang-kadang suka ada ide-ide unik gitu ya. Jadi orang tua tuh harus sigap, harus siap kayak ini harus coba apa nih gitu ya. Anak laki anak perempuan tuh beda loh cobaannya. Kalau anak perempuan mungkin salon, dandan. Wah, itu juga cobaan banget loh. Itu cobaan untuk orang tuanya tiba-tiba datang Shopee COD gitu. Wow, kaget lah ibunya apa ini? Blush on dateng gitu kan. Tiba-tiba sekarang transfer buat apa? Buat mani-pedi kan gitu. Itu banyak sekali ya pengalaman teman-teman saya juga yang ibunya sampai melengking suaranya karena harus membayar mani-pedi, krimbat dan sebagainya. Yang ibunya pun tidak pernah melakukannya, ternyata anak ini melakukannya sebulan sekali gitu kan. Terus sama banyak, kalau anak laki itu lebih shocknya adalah ketika bisa tolong kirim GoPay sekarang. Oh sekarang ya, ini kayak digendam gak sih? Wow sekarang, nggak tahu mamanya lagi meeting, lagi dimarahin bos, pokoknya sekarang gitu kan. Ya itulah namanya kalau anak-anak sekarang itu ya. Nah, aku tolong beliin aku sepatu baru. Kenapa sepatunya? Aku injek patah. Oke, patah. Kok bisa diinjek? Anak laki itu jangan sedih. Kalau datang ke sekolah itu bisa dilihat ada satu kantong besar itu namanya kos kaki. Pulang kos kakinya 2, pulang jadi 1 kos kakinya. Banyak hal lah.
Itu juga biaya loh, Zemi. Beli kaos kaki tiap seminggu sekali, ya ampun. Kadang sepatunya, kamu kok pakai sendal? Sepatunya mana? Sepatu aku di mana ya? Wow, tuh kan berangkat pakai sepatu pulang pakai sendal tuh ajaib sih. Tapi aku juga ngalamin, karena kalau aku kebetulan adik aku juga laki-laki Mbak Gita. Jadi pas iya dia tuh kadang tidak melihat kayak kita tuh lagi ngapain gitu. Aku tuh pernah juga lagi meeting, tiba-tiba kak, kak, apa gitu? Kenapa dari kamu kenapa gitu kan? Bagi GoPay kak, buruan kak, ada ini. Aduh, aku langsung, tar dulu deh kakak lagi meeting. Gak bisa kak, ada harus sekarang ini ada mau bayar ini segala macam. Jadi aku tuh juga ngalamin kayak gitu. Ngalamin juga ada aku ke sekolah pakai sepatu pulang pakai sendal. Mama aku kalang kabut langsung. Adek, mana sendal kamu gitu? Mana sepatu kamu? Oh iya, ada lupa. Kok ada pakai sendal ya? Lucu kan, gak jelas deh kayak gitu. Ya kalau sepatunya selusin di rumah, kalau sepatunya satu gugur 1000 kan gitu kan. Mamanya harus beli malam-malam. Balik lagi ke sekolah. Karena besok gak pakai sepatu. Ya banyak hal lah yang lucu. Aku pernah diceritain Mbak, kita lagi meeting komite lah ceritanya. Arisan. Oh, oke. Jadi baru aku pengen nanya dalam kamu ke konsepnya, sekolah? enggak, saya mau meeting arisan gitu ya, ibu-ibu biasalah kumpul-kumpul nggak jelas nggak penting ya, pakai dress code gitu kan. Itu juga dihitung ya ibu-ibu ya, biaya komunitas ibu-ibu, menggunakan dress code, makan di restoran, nunggu di kafe, aduh satu kopi 30.000, makanan 50.000, 80.000, itu belum jajan anak. Nah itu dia cerita gini, Mama transfer GoPay sekarang, ini kenapa katanya gitu, kenapa minta transfer sekarang, aku sudah di kasir, mohon maaf. Jadi kasir yang ngantri gara-gara anaknya nggak bayar GoPay, mamanya langsung murka tanduknya 15, tapi ditransfer dulu GoPay-nya, nunggu 5 menit baru telepon, kamu apa-apaan ini katanya gitu, begitulah. Ya itulah anak perempuan, anak laki sama aja sih sebenarnya. Oke, menarik Mbak Gita, berarti sebenarnya tuh kondisi finansial tuh juga harus Sangat dipersiapkan. banget. Itu yang Karena paling yang penting ya. sosialisasi bukan anaknya doang loh Zemi, Iya, benar. ibunya ikut arisan. Bapaknya gimana? Ada klub-klubnya nggak? Bapaknya sediain duit aja yang banyak. Oh ya oke. Tugas bapak-bapak adalah memenuhi finansial keluarga ini. Biarlah bendahara yang mengatur semuanya, betul ya? Betul. Sekolah di SD negeri, oke aman nih jajannya cilok gitu. Sekolah internasional aku, oke teman aku habis dari Eropa, aku mau ke Eropa juga. Begitu. Ya jadi lingkungan berpengaruh sekali akan terhadap kita sebagai orang tuanya juga dan anak-anak itu juga sendiri. Karena lingkungan itu benar-benar efek dari segalanya itu ya di lingkungan. Kalau untuk bayar SPP sama bayar uang pangkal sih one time ya. Jadi buat aku sih kayaknya semua orang mampu dan semua orang sanggup. Tapi yang hari-hari, daily-nya itu terus kebutuhan anak-anak itu sendiri sih lebih ke arah itu sih. Oke. Mbak Gita berarti tadi ya balik lagi ya hal yang harus dipersiapkan untuk anak sekolah itu adalah pasti yang pertama adalah keinginannya dulu ya. Kalau tadi yang dari Mbak Gita bilang keinginan dari anak sekolahnya ingin seperti apa dulu, terus nanti mungkin orang tua juga inginnya seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Terus yang kedua juga yang harus dipersiapkan adalah finansial. Betul. Karena itu adalah akar dari segalanya. Kalau tadi Mbak Gita cerita itu bahkan dari kebutuhan sekolah, terus juga misalnya dari kebutuhan sehari-hari yang tadi Mbak Gita bilang gitu. Terus juga mungkin dengan kebutuhan diri dia, karena kan tadi ada sepatu, ada baju dan lain-lain. Terus jangan lupa kebutuhan orang tua untuk support. Betul sekali. Seperti nongkrong dengan mami-mami cantik di kafe seperti kalau nggak nanti kita ya. ketinggalan, nggak ada update. Iya benar. Karena sekarang juga aku ngelihat kayaknya orang tua tuh juga punya grup gitu ya. Betul, nggak usah di sekolah swasta internasional dan apapun, sekolah negeri pun ada Bu grupnya Bu, jadi jangan sedih. Jadi memang komunitas orang tua dan komunitas anak-anak itu juga memang sudah lazim sekarang ya. Mungkin kalau zaman mama saya dulu boro-boro untuk datang ke sekolahan ya, kayaknya ke sekolah cuma untuk ambil rapot aja. Iya, tapi kalau zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Ketika kita tidak bergaul dengan ibu-ibu yang lain, anak kita juga jadi kasihan. Karena memang ada hal-hal yang memang harus diupdate dari ibu-ibunya. Jadi tidak hanya anak-anaknya saja. Benar. Terus juga tadi selain itu faktor lainnya adalah lingkungan. Karena Betul. yang membentuk bukan kepribadian anak juga Betul, ya, tapi betul. ya apa yang mendukung tumbuh kembangnya dia itu Betul. juga dari lingkungan. Karena kayak memang gitu ya. sekolah itu kan rumah kedua buat mereka.
Benar. Mungkin di rumah mereka hanya punya waktu 5 jam untuk mereka bergaul dengan di rumah lah, dengan apalagi dengan orang tua yang bekerja mungkin hanya 2 jam satu hari. Tapi di sekolah mereka bisa 12 jam loh bergaul dengan temannya, gurunya, dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang sekolah itu benar-benar rumah kedua buat mereka. Tumbuh kembang anak kita itu tergantung dari sekolah yang kita pilih. Benar-benar. Jadi itu ngaruh dari lingkungannya tadi ya Mbak Gita, benar banget setuju, karena anak-anak itu bahkan dalam sebulan hampir full dan bahkan lebih dari 50% itu adalah di ini ya, di sekolah. Betul. Kayak gitu ya, bukan sebenarnya bukan kuantitinya sih kalau dari kita, tapi kualitinya. Jadi sebanyak apa kita bisa memberikan kualitas yang baik komunikasi dengan anak, itu akan bisa membentuk mereka menjadi karakter yang lebih baik. Keren banget apa yang disampaikan sama Mbak Gita. Tapi Mbak Gita, kita boleh nyanyi dulu sama-sama ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih. Happy birthday. Aduh, itu Mi ya. Happy birthday to you. Thank you semuanya. Terima kasih loh, ditiup ya. Ya, oke. Terima kasih. Thank you loh semuanya. Terima kasih juga Mbak Gita, karena kebetulan beberapa hari yang lalu gitu ya, menteri kita ini ulang tahun teman-teman. Jangan pernah bilang semakin tua, semakin dewasa. Bener banget, karena apapun yang tadi Mbak Gita sampaikan itu udah menunjukkan kalau Mbak Gita tuh misalnya sangat dewasa gitu. Betul. Dalam mempersiapkan anak, terus juga kayak mempersiapkan semuanya. Oh iya, aku punya satu nih pesan buat teman-teman semuanya. Boleh ya. Dong. Kalau boleh ya. Boleh Mbak Gita. 10 pesan juga moms dan dad yang ada di luar sana, mom and dad yang ada di luar sana. Jangan biarkan mimpi kalian itu dibebankan kepada mimpi anak. Anak itu memiliki mimpinya sendiri. Jadi supportlah mimpi anak itu untuk menjadi luar biasa, menjadi dirinya sendiri. Kalau mom and dad-nya dulu mungkin pengen jadi pilot tapi tidak tercapai, terus anaknya harus jadi pilot, ya tidak seperti itu. Mungkin kalau misalnya mom and dad sudah berprofesi sebagai dokter, terus anaknya ingin mewariskan untuk menjadi dokter, tidak semua anak juga bisa mewariskan profesi orang tuanya. Itu saja sih dari aku. Keren banget ya, itu pesan dari Mbak Gita. Betul. Ya, untuk mempersiapkan bukan hanya sekolah berarti, itu ya masa depan. Betul. Masa depan karena kita itu berperan penting di situ. Bukan kita harus udah sekolahin aja, kasihin ke gurunya, kalau nggak pintar salah gurunya, bukan seperti itu. Keren banget. Kalau aku ngeliat tuh bahkan orang tua dan mungkin dengan pendidikan itu bisa dalam kita artikan sekolah gitu ya, itu seperti sepatu. Betul. Harus melangkah bersama. Betul banget. Tidak bisa hanya sebelah. Gak bisa. Bincang nanti. Gitu. Kasihan gurunya juga stres loh. Anaknya stres, gurunya stres. Iya benar-benar kayak gitu. Jadi kolaborasi itu penting, terus juga peran orang tua juga terlibat di sini. Betul. Tadi juga pesan Mbak Gita juga bahwa jangan membebankan mimpi orang tua untuk masa depan anak. Betul. Gitu ya. Semua orang tua pasti mempunyai mimpi anaknya akan jauh lebih baik daripada orang tuanya. Aduh, sangat luar biasa kalau memiliki anak yang bisa lebih baik dari orang tuanya ya. Tapi tidak semua profesi itu yang sudah kita emban sekarang ini apakah akan lebih baik ketika itu diterapkan kepada anak-anak. Oke. Mbak Gita, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat tips and triknya. Karena memang aku juga masih belajar sama suami aku. Jadi mungkin yang baiknya bisa diambil, yang tidak baiknya mungkin tidak usah diambil ya. Tapi semoga bisa membantu teman-teman semua, moms and dad untuk bisa memilih sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Semoga seperti yang sudah dicanangkan pendidikan ya, semoga Indonesia bisa menjadi Indonesia cemerlang aja nanti ke depannya. Amin. Terima kasih banyak, sangat menarik, terus juga sangat banyak hal yang bisa kita serap Mbak Gita dari podcast ini. Karena kebetulan podcast ini adalah episode terakhir di season 1 kita. Congrats ya. Congrats.
ada bahagianya gitu ya, karena ternyata kita sudah bersama dengan teman-teman podcast dan juga tim gitu ya, sudah hampir 1 tahun, tapi sedihnya ternyata ini harus selesai di season 1, tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena nanti kita akan comeback dengan pastinya topik-topik yang lebih menarik lagi, dengan narasumber-narasumber yang lebih kece lagi, dan juga pastinya dengan semua hal yang lebih surprise lagi. Benar ya Mbak Gita ya? Lebih seru ya? Iya benar kayak gitu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di episode berikutnya, di season berikutnya juga mungkin, karena ngobrol ya santuy, ilmunya nendang. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar. Gak kerasa ya, kita udah 1 tahun lamanya bersama dengan teman-teman semua. Makasih ya karena selalu menjadi pendengar dan juga penonton setia di podcast ini. Untuk teman-teman yang pengen nonton episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek di YouTube dan juga Spotify-nya podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar, karena hanya di podcast ini ya ngobrol yang santuy.